Saudara, Garuda Muda menuju pesan adu penalti yang membuat jantung penonton ketar-ketir dan nafas kembang kempis. Indonesia berhasil melaju ke semifinal. Sejarah baru tercipta, skuad Garuda Muda melesat menuju semifinal Piala Asia U23. Setelah drama adu penalti yang membuat jantung penonton ketar-ketir dan nafas kembang kempis, Indonesia berhasil membungkam Korea Selatan. Stadion Abdullah bin Khalifa di Doha pun bergemuruh dengan sorak-sorakan pendukung Indonesia. Warga Indonesia di tanah air pun hari ini bisa full senyum merayakan keberhasilan skuad Garuda Muda di Piala Asia U23. Ya, seperti inilah gemuruh selebrasi di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Sesaat setelah Pratama Arhan berhasil mencetak gol penalti yang jadi penentu kemenangan Indonesia. Ya, sorak-sorai penonton riuh bergema. Malam itu, atmosfer Stadion Abdullah bin Khalifa seolah terasa seperti di Indonesia karena ramai dengan supporter Indonesia. Usai laga, Erik mengucapkan selamat kepada pelatih Sintayong dan para punggawa Garuda Muda. Ya, raihan ini sekaligus langkah lebih dekat membawa Indonesia ke Olimpiade Paris. Ya, karena dengan satu kali kemenangan di semifinal esok, tak hanya membawa skuad Garuda Muda ke final Piala Asia U23, namun juga mengantongi tiket ke Olimpiade di Paris. Pendukung timnas Indonesia U23 di tanah air pun ikut larut dalam euforia kemenangan. Perasaan gembira, haru dan lega campur aduk. Apalagi setelah dibuat tegang dengan laga panjang yang berlangsung hingga lebih dari 120 menit karena kedua tim bermain imbang 2-2. Akhirnya bisa berakhir dengan kemenangan Indonesia lewat babak adu penalti. Sementara itu, warga kota Ambon, Maluku, usai Garuda Muda memastikan kemenangan atas Korea Selatan lewat drama adu penalti, warga kota Ambon langsung melakukan selebrasi dengan berpawai. Mereka berpawai sambil mengelilingi ruas jalan utama di kota Ambon, mulai dari Jembatan Merah Putih. Kemenangan Garuda Muda atas Korea Selatan ini diperoleh dengan tidak mudah, penuh perjuangan, bahkan drama. Indonesia sempat unggul lewat gol pertama dari Rafael Struijk di menit ke-16. Namun disamakan oleh sundulan Om Ji-sung menjelang akhir babak pertama. Dan berkat gol kedua Struijk di injury time babak pertama, Indonesia kembali memimpin 2-1. Namun Korea kembali mampu menyamakan kedudukan. Laga pun harus berlangsung hingga lebih dari 120 menit karena kedua tim bermain imbang 2-2. Skor imbang 2-2 memaksakan perpanjangan waktu hingga pemenang harus ditentukan lewat drama adu penalti. Dan akhirnya Indonesia memastikan kemenangan usai unggul 11-10 di waktu adu penalti. Babak adu penalti menjadi momen yang paling menegangkan di laga Indonesia melawan Korea Selatan.
Ya, saat adu penalti itu harapan Indonesia nyaris pupus saat tendangan Justin Hubner mampu diblok oleh penjaga gawang Korea Selatan, Baek Jong-bom. Namun ternyata wasit Sam Evans meminta penalti diulang lantaran kiper Baek sudah maju lebih dahulu sebelum bola ditendang Hubner. Keberuntungan pun masih berada di pihak Indonesia. Tendangan Justin Hubner kali mampu menjebol gawang Korea Selatan. Pratama Arhan jadi salah satu pahlawan timnas U23 atas kemenangan melawan Korea Selatan. Arhan menyumbang 2 gol pada saat adu penalti, saudara. Dan pada gol penalti terakhir itulah Arhan memastikan tiket Indonesia ke semifinal Piala Asia U23. Halo Sobat Garuda yang sudah mendukung timnas Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon dukungannya lagi, doanya lagi di pertandingan saja bisa dapat hasil terbaik. Terima kasih. Kemenangan Indonesia juga tak lepas dari penampilan gemilang dari sang penjaga gawang Hernando Ari. Hernando melakukan penyelamatan gemilang dengan berhasil menepis 2 tendangan penalti dari Korea Selatan. Penampilannya yang luar biasa membawa timnas Indonesia melaju ke babak semifinal. Kemenangan timnas U23 mengalahkan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 menjadi sejarah bagi skuad Garuda Muda. Kemenangan ini sekaligus mengantar Indonesia lolos ke babak semifinal yang tentunya jadi semifinal pertama bagi skuad Garuda Muda di ajang Piala Asia U23. Bahkan kemenangan ini sekaligus mampu menghentikan laju Korea Selatan yang telah 36 tahun berturut-turut mengikuti Olimpiade. Jadi wajar saja jika pertandingan semalam menjadi highlight perbincangan di mana-mana. Ya, pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong jadi sorotan karena berhasil membawa timnas U23 ke semifinal Piala Asia U23. Selebrasi dilakukan para anak didiknya dengan melempar Shin Tae-yong ke udara. Nama Shin Tae-yong pun berulang kali dielu-elukan oleh pemain dan juga pendukung Indonesia. Dan ini adalah bentuk luapan kegembiraan para skuad Garuda Muda, saudara, kepada pelatihnya. Namun ada yang menarik usai laga Indonesia dan Korea Selatan usai. Usai selebrasi, pelatih Shin Tae-yong tampak menghampiri bangku pemain Korea Selatan. Shin Tae-yong tampak berjabat tangan dengan ofisial dan juga para pemain. Tak dipungkiri, pertandingan ini sekaligus jadi momen emosional bagi pelatih Shin Tae-yong. Untuk pertama kalinya, Shin Tae-yong melawan timnas negaranya sendiri. Sebagai pelatih, ia tentu ingin timnya menang. Namun di satu sisi yang jadi lawan adalah timnas Korea Selatan yang merupakan negaranya sendiri. Perasaan dilema juga dirasakan anak dari Shin Tae-yong meski berkeluarga negaraan Korea Selatan. Shin Jae-won lewat akun media sosial yang menyatakan dukungannya ke timnas U23 Indonesia. Shin Jae-won mengungkapkan tak ingin Indonesia bertemu dengan Korea Selatan. Namun karena sang ayah adalah pelatih Indonesia, maka ia mendukung Indonesia. 너무 기쁘고 행복하고 너무 기분 좋습니다. 그렇지만 마음 한편으로는 너무 찹찹하고 좀 힘듭니다. 그렇지만 성분은 갈라져야 되고 지금 저는 인도네시아 팀을 맡고 있기 때문에 인도네시아를 위해서 최선을 다했을 뿐이고 일단 우리 선수들이랑 우리 에릭 협회장님이랑 모든 분들에게 감사하고 우리 인도네시아에서도 밤잠을 설치면서 응원해주신 모든 국민들에게도 감사하게 생각하고 있습니다. Meski tinggal sedikit lagi langkah Indonesia menuju final Piala Asia U23.
Namun kekhawatiran sedikit terselip pada laga semifinal mendatang. Hanya lantaran salah satu pemain kunci yakni Rafael Struijk akan absen pada semifinal mendatang, saudara. Absennya Struijk dikarenakan akumulasi kartu. Struijk sudah mendapat 2 kartu kuning yang saat duel melawan Yordania dan saat melawan Korea Selatan semalam. Garuda Muda sedang di masa performa terbaiknya. Tinggal sedikit lagi, langkah skuad Garuda Muda akan bisa menorehkan sejarah dan membawa angin segar dalam dunia persepak bolaan tanah air. Suntikan doa dan dukungan wajib kita berikan kepada Garuda Muda agar berhasil meraih hasil maksimal di Piala Asia U23. Saudara, usai jeda ada informasi gara-gara